Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa bersama menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Jangan lupa ya, selalu laksanakan protokol kesehatan. Memakai masker di luar rumah dan selalu mencuci tangan dengan sabun dan laksanakan social distancing. Hari ini kita akan belajar tema 4, subtema 1, pembelajaran 5 dan 6. Tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, setelah melakukan eksplorasi, siswa mampu menggambar kegiatan yang berkaitan dengan pekerjaan secara tepat. Kedua, dengan menggali informasi tentang pekerjaan dan kegiatan ekonomi, siswa mampu menjelaskan berbagai pekerjaan dan kegiatan ekonomi di lingkungan sekitar dengan tepat. Tiga, dengan membaca teks tentang pemimpin idola, pemimpin yang jujur, siswa mampu menilai unsur-unsur cerita tokoh, konflik, pesan moral menggunakan pendapat pribadi secara tepat. Terakhir, setelah membaca teks dan kalian membaca tentang pemimpin idola, pemimpin yang jujur, mampu menyajikan hasil analisis tentang sikap tokoh-tokoh dalam cerita dan mengkaitkan dengan nilai yang terkandung di dalam Pancasila dengan tepat. Kita mulai anak hebat, pembelajaran kelima. Banyak cara yang dilakukan oleh pelukis untuk mencari inspirasi. Salah satunya adalah dengan mengamati kegiatan dan peristiwa yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Hari ini, kalian akan menggambar pekerjaan yang ada di lingkungan sekolah atau lingkungan rumah kalian, beserta kegiatan apa yang dilakukan. Tapi, sebelum menggambar, amati berbagai pekerjaan yang kamu temukan di lingkungan sekolahmu atau rumahmu. Tuliskan jenis pekerjaan beserta kegiatan yang terkait dengan pekerjaan tersebut pada tabel berikut. Ada di situ, kalian disuruh menyebutkan jenis pekerjaannya apa dan apa kegiatannya. Contohnya di situ adalah guru. Kemudian kegiatannya kalau guru adalah mengajar. Yang kedua contohnya adalah penjaga sekolah. Kegiatannya apa? Iya betul, membersihkan lingkungan sekolah. Bisa kalian mengamati sewaktu dulu di sekolah atau di sekitar rumah kalian. Kemudian pilihlah salah satu pekerjaan berdasarkan tabel yang sudah kalian buat tadi dan digambar pekerjaan tersebut dengan kegiatannya yang terkait. Misalnya, kalian memilih menggambar pekerjaan guru. Berarti di situ tidak hanya guru saja, tapi berarti kegiatan waktu mengajar. Jadi kalau mengajar berarti ada kelas, ada papan tulis, ada bu gurunya, ada siswanya. Itu semua digambar. Buatlah gambar dalam selembar kertas dan jangan lupa diwarnai gambar supaya indah. Setelah kalian selesai menggambar dan mewarnai, ceritakan di depan keluargamu gambar apa yang sudah kalian buat. Ya.
Bisa ya? Semuanya harus menggambar sesuai jenis pekerjaan yang dipilih, serta kegiatan apa dan diwarnai supaya indah. Bisa? Lalu di depan saudaramu atau orang tuamu, kalian memperlihatkan gambar tadi dan menjelaskan ini gambar apa dan sedang apa. Bisa ya? Kalau sudah difoto, kirimkan kepada Bapak Ibu gurumu. Kita lanjutkan. Sebelumnya, kalian telah mengenal berbagai kegiatan ekonomi dan pekerjaan yang terkait dengannya. Kalian akan menggali informasi lebih lanjut tentang kegiatan ekonomi yang ada di sekitarmu, serta pekerjaan yang terkait dengan kegiatan ekonomi tersebut. Menggali informasi dari berbagai sumber adalah salah satu cara untuk mengetahui sesuatu secara lebih lengkap. Kalian akan menggali informasi lebih lanjut tentang berbagai kegiatan ekonomi yang terdapat di sekitar rumah kalian, serta kegiatan ekonomi yang terkait dengan kegiatan ekonomi tersebut. Kegiatannya apa? Dengan pekerjaan yang terkait. Setelah kalian melihat, mengamati dari lingkungan kalian, kemudian menuliskan dalam bentuk tabel kegiatan ekonomi dan pekerjaan apa yang ada. Misalnya, contoh, warung makan. Pekerjaan apa yang ada di situ? Yaitu pelayan, kasir, ada tukang masak atau kita sebut koki. Nah, itu hanya satu kegiatan ekonomi. Tadi contohnya apa? Kegiatan ekonomi warung makan. Di situ ada berapa pekerjaan? Ada pelayan, ada kasir, ada tukang masak atau koki. Bisa ya? Silahkan tuliskan beberapa tabel. Ada 5 di sekitar rumah kalian saja yang ada. Bisa pasti. Setelah bisa, tulis foto, kirim kepada grup WhatsApp atau classroom kalian. Kita lanjutkan pembelajaran ke-6. Tahukah kalian bahwa kejujuran merupakan hal penting dalam setiap pekerjaan dan dimanapun kita berada? Sewaktu pembelajaran ke-4, kalian sudah pernah membaca teks tentang pemimpin idola, pemimpin yang jujur, sebuah cerpen yang bagus. Di sana kalian akan tahu bahwa ada tokoh yang bagaimana di situ. Silahkan dibuka kembali pembelajaran yang dahulu, cerita tentang pemimpin idola dan pemimpin yang jujur. Dibaca dalam hati, dibuka di buku, di pembelajaran ke-4, tema 4, subtema 1. Silahkan dibuka, dibaca dalam hati, kemudian ada 3 pertanyaan yang harus kalian kerjakan berdasarkan cerita dengan judul Pemimpin Idola, Pemimpin yang Jujur. Yang pertama, tuliskan pendapatmu tentang masing-masing tokoh yang terdapat dalam cerita tadi. Ada tokoh siapa saja di sana? Dan tulis pendapatmu. Bagaimana sifat tokoh tersebut. Yang kedua, tuliskan pendapatmu tentang konflik yang terjadi di dalam cerita tadi. Ada pertentangan atau konflik apa yang terjadi dalam cerita tadi. Selanjutnya yang ketiga, tulislah pendapatmu tentang pesan moral yang terdapat dalam cerita tadi. Bisa hanya menjawab 3 pertanyaan saja. Jangan lupa harus dibaca lagi
teks tentang pemimpin idola, pemimpin yang jujur ya. Baru menjawab 3 pertanyaan tadi. Itu ada pada tema 4, subtema 1, pembelajaran keempat. Silahkan dibuka lagi. Kemudian setelah itu, hasil jawabanmu difoto, kirimkan kepada Bapak Ibu Guru. Alhamdulillah, pelajaran hari ini selesai. Apa saja yang sudah kita pelajari? Yang pertama, kalian sudah bisa menggambar kegiatan yang berkaitan dengan pekerjaan. 2, kalian sudah bisa menggali informasi tentang pekerjaan dan kegiatan ekonomi yang berada di lingkungan sekitar. 3, dengan membaca teks pemimpin tadi, kalian sudah bisa menilai unsur cerita dan mengemukakan pendapat pribadi, serta sudah bisa menghasilkan analisis tentang sikap tokoh-tokoh dalam cerita tadi. Besok kita berjumpa lagi dalam pembelajaran tema 4, subtema 2, pembelajaran yang pertama. Jangan lupa anak-anak hebat untuk tetap jaga kesehatan dan makan makanan bergizi. Salam sehat dan tetap semangat. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.